Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini ada pengertian komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, pesan, atau instruksi yang dilakukan antara individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian di sini ada manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama ada membangun hubungan profesional yang baik, komunikasi yang jelas, terbuka, dan sopan, membantu menciptakan kepercayaan dan memperkuat relasi dengan rekan kerja, klien maupun mitra bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, informasi yang disampaikan secara tepat, waktu, dan akurat meminimalisir kesalahpahaman, dan mempercepat proses kerja. Terus yang ketiga ada mendukung kolaborasi tim, komunikasi yang efektif memungkinkan kerja sama lintas tim, membangun sinergi dan mendorong inovasi. Kemudian di sini ada manfaat negosiasi bisnis. Yang pertama ada mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Negosiasi yang efektif membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terus yang kedua ada mengurangi risiko dan ketidakpastian. Melalui negosiasi, semua pihak dapat memperjelas hak, kewajiban, dan ekspektasi untuk meminimalisir potensi konflik. Terus di sini ada komponen-komponen komunikasi. Yang pertama ada pengirim, orang atau departemen yang menyampaikan pesan, misalnya manajer, produksi, supervisor, atau teknisi. Yang kedua ada pesan, informasi yang disampaikan seperti jadwal produksi, instruksi kerja, atau laporan kualitas. Yang ketiga, media atau saluran komunikasi. Cara penyampaian pesan bisa verbal atau langsung, tertulis maupun digital. Terus ada penerima, orang atau pihak yang menerima pesan seperti operator mesin, staf gudang, atau teknisi maintenance. Ini ada umpan balik, tanggapan dari penerima untuk memastikan bahwa pesan dimengerti dengan benar. Kemudian untuk konteks, lingkungan tempat komunikasi berlangsung, termasuk budaya perusahaan dan struktur organisasi. Di sini ada gangguan, hambatan dalam komunikasi, bising mesin, miskomunikasi atau perbedaan bahasa, terus ada perbedaan sip kerja, kurangnya pelatihan komunikasi, kemudian ada bahasa atau istilah teknis yang tidak dipahami. Kemudian di sini ada studi kasus, itu ada bikin laporan ya. Di sini ada kapan terjadinya, yaitu terjadi keterlambatan pengirim barang ke pelanggan selama 2 hari yang menyebabkan pelanggan mengajukan komplain resmi kepada perusahaan. Terus siapa yang terlibat? Tim sales bertugas menerima dan menginput order dari pelanggan. Tim warehouse atau gudang bertugas menyiapkan dan mengirimkan barang sesuai order. Kemudian di sini ada customer, pihak yang dirugikan ya akibat keterlambatan pengiriman. Terus juga ada customer service menerima komplain dan menindaklanjuti penyelesaian. Kemudian ada manajer operasional menjadi penengah dan negosiasi solusi. Di sini juga ada itu tadi laporan studi kasus. Juga ya menerima komplain tadi customer service. Kemudian terjadinya pada hari Senin 30 Mei 2025, hari pertama kerja setelah libur long weekend. Order customer seharusnya diproses dan dikirim pada hari Senin tetapi tertunda hingga Rabu 1 Juni 2025. Di mana terjadinya di lokasi komunikasi internal atau kantor sales dan gudang pusat. Terus juga komplain melalui email dan telepon ke customer service. Mengapa bisa terjadi? Karena ada miskomunikasi internal antara tim sales dan warehouse. Karena tidak ada briefing pasca libur, tim sales mengasumsikan tim gudang mengetahui prioritas pengiriman dan order masuk sebelum tidur. Tim gudang tidak menerima informasi tertulis atau update jadwal dari tim sales mengenai order yang harus diprioritaskan. Tidak adanya koordinasi formal, briefing atau meeting di awal hari. Kemudian juga ada bagaimana proses dan solusi yang ditempuh, diinput mungkin ya, order diinput ke sistem ERP secara lengkap dan tidak dikonfirmasi langsung ke tim gudang setelah libur. Tim gudang memproses berdasarkan urutan sistem tanpa mengetahui adanya order prioritas. Nah, kemudian untuk hambatannya tidak ada media komunikasi resmi digunakan selama libur nih, tidak ada email pengingat atau WA grup tidak aktif, tidak ada check-in meeting atau reminder pasca libur.
asumsi sepihak dari tim sales bahwa gudang akan memproses otomatis solusi dan negosiasi yang ditempuh. Nah, kemudian itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.